Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke luar negeri, mulai dari Inggris, Swiss, hingga Perancis. Wakil Presiden Gibran Rakabuming kunjungi pasar rakyat hingga pesantren berbasis AI di Tasikmalaya. Inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden RI pada pekan ini dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan. Saya Hutama Budi dan Ragil Lestari, inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 19 Januari 2026. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas melalui video conference untuk membahas perkembangan penertiban kawasan hutan nasional. Rapat tersebut digelar di tengah agenda kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di London, Inggris. Seskap Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa rapat secara khusus membahas progres kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Langkah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat strategis di luar negeri ini menegaskan bahwa agenda penertiban kawasan hutan menjadi prioritas nasional, sekaligus mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat kepastian hukum, pembenahan lingkungan, dan penataan aset negara di sektor kehutanan. Selasa 20 Januari 2026. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya di kawasan hutan nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keputusan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam kurun waktu 1 tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan seluas 4,09 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut, sekitar 900.000 hektar dikembalikan sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati dunia. Kemudian pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di 3 provinsi di Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di 3 provinsi tersebut. Dan pada hari Senin, 19 Januari 2026 kemarin, dari London, Inggris, melalui Zoom meeting, Bapak Presiden memimpin rapat terbatas bersama kementerian-kementerian dan lembaga, serta Satgas PKH. Di dalam ratas tersebut, Satgas melaporkan kepada Bapak Presiden hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Jadi kami ulangi, berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektar, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK. Turut hadir dalam keterangan pers tersebut diantaranya adalah Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala BPKP Yusuf Ateh,
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah, dan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Selasa 20 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di kantor PM Inggris London. Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Inggris dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan kemitraan strategis kedua negara. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan pada kunjungan kerjanya di Inggris kali ini yang berjalan sangat produktif. Presiden mengatakan bahwa dirinya telah melakukan sejumlah pertemuan penting termasuk pertemuan yang membahas penguatan kerjasama maritim kedua negara. Thank you, Prime Minister. Thank you for receiving me today. I had already very productive meetings yesterday and today. I met the Babcock CEO. We are very pleased to go ahead with this maritime partnership. I think it will be very, very important, strategic for Indonesia. It will be, I think, a vital part of our maritime economic development. And I'm very pleased with my discussions with your people, and with today I will have another discussion with business leaders from the UK, also with leaders from the Russell Group. Yes, you have done something. Of universities, yes. So, yes, I think it's been very productive, and I value very much our relationship, Prime Minister. Thank you very much. Yes. PM Inggris Keir Starmer menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan kemajuan pesat hubungan kedua negara, utamanya setelah tercapainya kemitraan strategis. Terkait kerjasama maritim Indonesia-Inggris, PM Starmer menilai kerjasama tersebut memberikan manfaat nyata bagi negaranya, utamanya dalam penciptaan lapangan kerja. Pertemuan ini menegaskan komitmen kuat Indonesia dan Inggris untuk menjadikan kemitraan strategis sebagai fondasi kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan dan berkontribusi pada stabilitas serta pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer secara resmi sepakati kemitraan strategis baru antara Republik Indonesia dan Inggris. Dalam keterangannya di Lancaster House, London pada Selasa 20 Januari 2026, Presiden mengatakan bahwa Inggris merupakan mitra penting dengan kekuatan di bidang teknologi dan keuangan. Menurut Presiden, kemitraan tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh manfaat dari transfer teknologi dan kemampuan keuangan Inggris. Dalam kerjasama strategis di bidang maritim, Presiden menyampaikan bahwa Inggris akan mendukung rencana Indonesia membangun sekitar 1.500 kapal ikan serta memperbaiki desa-desa nelayan. Penguatan sektor maritim ini menurut Presiden bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus juga memperbaiki konsumsi protein masyarakat. Ya, kita memandang UK Inggris sebagai sesuatu partner yang nanti bisa juga sangat berpartisipasi dalam ekonomi kita. Mereka punya teknologi, mereka punya keuangan, finance yang sangat kuat. Mereka berminat untuk investasi di Indonesia, dan kita merasa dan kita bisa mendapat manfaat dari teknologi mereka, dari kemampuan keuangan mereka. Jadi saya kira ini partnership ini akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Ya. Kalau di bidang maritim sendiri Pak, seperti apa? Di bidang maritim mereka akan dukung rencana kita untuk membangun pertama 1.500 kapal ikan, karena kita mau besar-besaran investasi itu. Kita mau perbaiki desa-desa nelayan kita. Kita ingin meningkatkan kualitas hidup para nelayan kita. Kita ingin meningkatkan konsumsi
protein rakyat kita. Jadi ini sangat strategis bagi kita. Ya, ini sangat akan mempercepat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi kita khususnya di bidang maritim. Dan saya ingatkan 3/4 tanah air kita itu adalah laut. Ya. Dan konsumsi protein kita oleh rakyat kita masih terlalu rendah. Kita ingin tingkatkan untuk lebih baik lagi. Dalam kemitraan strategis baru ini, 4 pilar utama bertumpu pada penguatan pertumbuhan ekonomi, kerjasama di bidang iklim, energi dan alam, peningkatan pertahanan dan keamanan, serta pengembangan manusia dan masyarakat. Melalui 4 pilar ini, Indonesia dan Inggris berkomitmen membangun kemitraan yang inklusif, berkelanjutan, dan strategis, sekaligus memperkokoh posisi kedua negara sebagai mitra utama di kawasan dan di tingkat global. Rabu 21 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan filantropi konservasi gajah Peusangan yang digelar di Lancaster House, London. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam forum tersebut menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama internasional di bidang pelestarian satwa liar dan konservasi lingkungan. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo dan Raja Charles III sepakat untuk memperkuat diplomasi lingkungan melalui konservasi gajah Peusangan. Adapun tujuan dari program konservasi ini adalah menciptakan koridor satwa liar yang aman, memitigasi konflik manusia gajah, dan melindungi habitat penting yang tersisa bagi gajah Sumatera. Pendekatan ini juga diarahkan untuk mendukung upaya rehabilitasi hutan dan konservasi yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Partisipasi Presiden Prabowo dalam forum ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mendorong kolaborasi global dalam perlindungan satwa liar, sekaligus memperkuat diplomasi lingkungan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia di tingkat dunia. Rabu 21 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Zurich, Swiss, untuk memulai rangkaian agenda penting dalam kunjungan kerjanya di Swiss. Dari bandara, Presiden Prabowo Subianto dan rombongan terbatas langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di Swiss. Selama kunjungan ini, Kepala Negara dijadwalkan menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam World Economic Forum Annual Meeting 2026 yang digelar di Davos, Swiss. Partisipasi Indonesia di World Economic Forum 2026 menjadi momentum strategis untuk menegaskan posisi Indonesia dalam rantai pasok global, memperkuat citra dan peluang investasi, serta menarik komitmen investor di sektor energi hijau, ekonomi digital, dan sektor strategis lainnya. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum Annual Meeting 2026 menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dan kolaborasi multilateral sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional di tengah tantangan dan ketidakpastian global. Kamis 22 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace di Davos, Swiss. Adapun penandatanganan piagam ini menandai dimulainya operasional Board of Peace sebagai badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pasca konflik. Keikutsertaan Presiden Prabowo dalam penandatanganan piagam tersebut mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia serta mendorong penyelesaian damai konflik internasional. Hal ini sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi Indonesia, partisipasi dalam Board of Peace memiliki makna strategis di mana keikutsertaan ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara atau two-state solution dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina. Melalui forum ini, Indonesia akan secara aktif menyuarakan posisi prinsipil terkait penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina. Kehadiran Indonesia juga diharapkan dapat menjadi penyeimbang moral dan politik agar proses rekonstruksi berjalan sesuai hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB. Kamis 22 Januari 2026,
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kunci pada World Economic Forum Annual Meeting 2026 yang digelar di Davos, Swiss. Ia menegaskan bahwa dunia saat ini berada dalam fase penuh ketidakpastian, di mana perdamaian dan stabilitas menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan dan kemakmuran global. Presiden menekankan bahwa sejarah telah membuktikan pentingnya perdamaian dan stabilitas sebagai aset paling berharga bagi umat manusia. Tanpa keduanya, menurut Presiden, tidak mungkin tercipta kemakmuran yang berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memaparkan kinerja perekonomian Indonesia di tengah tantangan global. Kepala negara mengutip penilaian Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut Indonesia sebagai titik terang pertumbuhan ekonomi global. I mentioned that I am convinced that our growth, the growth of our economy will be significantly surprising to many in the world. And I'm confident that this year our growth will be higher. International institutions did not praise us because of unfounded optimism. They did so because of evidence. They recognize that Indonesia's economy is resilient. So we, Indonesia, have and will always continue to choose unity over fragmentation, friendship and collaboration over confrontation, and always friendship over enmity. Our credibility, hard-earned over many years, has been protected. Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa stabilitas dan perdamaian yang dinikmati Indonesia selama ini merupakan hasil dari pilihan kebijakan yang konsisten, bukan semata faktor kebetulan. Ia menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten memilih jalan persatuan dan kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan. Presiden juga menyinggung pentingnya menjaga kredibilitas negara, utamanya dalam pengelolaan keuangan dan kewajiban internasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak yang kuat dalam memenuhi kewajiban keuangannya terlepas dari pergantian pemerintahan. Masih di hari yang sama, Kamis 22 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa selain perdamaian dan stabilitas, pertumbuhan ekonomi membutuhkan tata kelola negara yang kuat serta alokasi modal yang efisien. Dalam konteks itu, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembentukan Danantara Indonesia sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan dan industrialisasi nasional. Danantara disebut sebagai fondasi kemitraan Indonesia dengan investor global. Kepala negara menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak hanya dikenal sebagai negara yang stabil, tapi juga semakin menjadi lahan peluang investasi. Melalui Danantara, Indonesia membuka ruang kolaborasi dan pembiayaan bersama untuk industri masa depan. With Danantara, I can stand here in front of you as an equal partner. We will co-invest and grow with you. Danantara is established to finance and co-finance the industries of the future. We are determined to industrialize our country in a significant way. We want the best brains and the best minds in the world. This is, in fact, how we run Indonesia now. From our social programs to our efforts to downstream our natural resources, to our efforts to reach self-sufficiency in food and energy. Dalam kesempatan itu, Presiden juga memaparkan kebijakan efisiensi fiskal yang menjadi fondasi pembiayaan berbagai program prioritas. Kamis 22 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepastian dan keadilan hukum menjadi salah satu syarat terciptanya iklim investasi yang sehat. Dalam pidatonya pada World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Presiden menekankan bahwa tidak ada investor yang akan datang ke negara yang abai terhadap supremasi hukum. Ia menyampaikan komitmennya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan berada di atas segala kepentingan. Jumat 23 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly, Paris, Prancis pukul 14.50 waktu setempat. Kunjungan Presiden ke Prancis merupakan bagian dari agenda diplomasi bilateral untuk memperkuat hubungan kerjasama strategis antara Indonesia dan Prancis.
Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam jamuan santap malam pribadi private dinner yang akan berlangsung di Istana Elysee pada malam hari. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia-Prancis di berbagai bidang strategis. Kunjungan ke Paris, Prancis ini menegaskan komitmen kuat pemerintahan Presiden Prabowo untuk terus mengedepankan diplomasi aktif, membangun kepercayaan global, serta memperluas kemitraan strategis Indonesia dengan negara-negara sahabat di Eropa. Jumat 23 Januari 2026, dalam jamuan santap malam pribadi, Presiden Prancis Emmanuel Macron menjamu Presiden Prabowo dalam suasana penuh keakraban. Percakapan berlangsung dalam suasana santai namun bermakna, menjadi ruang dialog yang mempererat komunikasi personal sekaligus membuka peluang penguatan kerjasama Indonesia-Prancis di berbagai bidang strategis. Jamuan malam di Istana Elysee ini tidak hanya menjadi bagian dari agenda diplomatik, tapi juga menjadi simbol kepercayaan, kedekatan, dan komitmen bersama untuk terus memperkuat hubungan Indonesia-Prancis serta memperluas kemitraan strategis yang saling menguntungkan di masa depan. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 19 Januari 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi banjir di Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, untuk memastikan penanganan berjalan optimal serta keselamatan warga terdampak terjaga. Saat berada di lokasi pengungsian, Wapres menegaskan kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan seluruh pihak terkait agar turun langsung ke lapangan dan memberikan pendampingan kepada warga yang terdampak. Menurut Wapres, pendampingan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penanganan darurat hingga langkah jangka panjang. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan harus dipastikan tersedia, bersamaan dengan upaya antisipasi agar banjir serupa tidak kembali terulang. Di hari yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga meninjau lokasi terdampak banjir di Kelurahan Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat. Wapres juga mengunjungi wilayah terdampak banjir di Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari respon pemerintah terhadap bencana hidrometeorologi yang melanda kawasan Jawa Barat. Kehadiran Wapres di tengah masyarakat menjadi wujud nyata komitmen pemerintah untuk memastikan penanganan bencana berjalan dengan cepat, tepat, dan berorientasi pada kebutuhan real warga, khususnya terkait aspek kesehatan dan keselamatan. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menegaskan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak, terutama layanan kesehatan bagi kelompok rentan. Selasa 20 Januari 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Menggunakan pesawat BRJ-85, Wapres dan rombongan terbatas lepas landas di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menuju Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Wiryadinata, Tasikmalaya, Jawa Barat. Setibanya di Tasikmalaya, Wapres langsung menuju ke Pasar Cikurubuk, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, yang merupakan pusat perdagangan tradisional terbesar di wilayah tersebut. Di tengah aktivitas pasar, Wapres menyapa para pedagang dan menyerap langsung aspirasi terkait harga serta distribusi, sekaligus menegaskan pentingnya pasar rakyat sebagai penopang utama ekonomi masyarakat kecil di tengah tekanan global. Dari pasar, Wapres melanjutkan peninjauan ke RSUD Dr. Soekarjo, rumah sakit rujukan utama di wilayah Priangan Timur. Ia mengecek langsung kesiapan layanan dan fasilitas kesehatan, serta komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berorientasi pada kemanusiaan. Agenda berikutnya yaitu ke SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Wapres memberikan motivasi kepada para siswa untuk terus berorientasi, adaptasi terhadap perkembangan zaman, serta menguasai sains dan teknologi sebagai bekal menghadapi masa depan.
Sebagai agenda utama dalam kunjungan ini, Wapres menyambangi Pondok Pesantren Cipasung. Ini merupakan salah satu pesantren terbaik di Tasikmalaya. Wapres menyaksikan langsung presentasi para santri yang menampilkan karya dan inovasi di bidang kecerdasan buatan dan robotik. Hal ini menegaskan bahwa pesantren sebagai pusat pendidikan yang tidak hanya menanamkan nilai keagamaan, tetapi juga melahirkan generasi santri berwawasan teknologi. Demikian catatan Presiden dan Wakil Presiden RI pada pekan ini dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan. Saya Hutama Budi, Ragil Lestari, dan tim liputan Istana Kepresidenan melaporkan. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.